Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Yasid, NPM 195. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan dan turunan fungsi pada perkalian. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian turunan fungsi, lalu menentukan turunan fungsi pada dasar. Lalu yang ketiga menggunakan aturan turunan. Lalu apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi antara setiap elemen X atau domain dan satu elemen Y atau range. Grafik fungsi. Setiap fungsi dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Turunan membantu kita memahami bentuk dan perubahan grafik fungsi tersebut. Lalu ada pengertian turunan. Turunan adalah laju perubahan fungsi terhadap variabel X. Rumusnya yaitu adalah f dalam kurung X sama dengan limit H mendekati 0 dalam kurung f X plus H min f dalam kurung X per H. Lalu ada aturan dasar turunan, yaitu turunan konstanta D garis miring dx dalam kurung C sama dengan 0. Lalu ada turunan identitas, yaitu D dalam kurung dx D garis miring dx dalam kurung X sama dengan 1. Lalu ada turunan pangkat, yaitu adalah D per dx dalam kurung X pangkat N sama dengan nx pangkat N min 1. Lalu ada turunan jumlah atau selisih. Lalu ada konsep dasar aturan, konsep dasar turunan, yaitu adalah turunan dari fungsi f dalam kurung X terhadap variabel X menggambarkan seberapa cepat nilai fungsi berubah ketika X berubah sedikit. Lalu ada definisi intuitif, yaitu adalah rumusnya f dalam kurung X sama dengan limit H mendekati 0 f dalam kurung X plus H min f dalam kurung X per H. Artinya yaitu kita mencari selisih nilai fungsi di dua titik yang sangat berdekatan, lalu melihat perbandingan ketika jarak H-nya mendekati 0. Lalu ada rumusan dasar turunan. Di sini bisa dilihat ada banyak rumus dasar turunannya. Lalu ada notasi turunan, yaitu f dalam kurung X, yaitu adalah turunan yang pertama. Lalu yang kedua ada dy garis miring dx, itu adalah laju perubahan y terhadap x. Lalu yang ketiga adalah df dalam kurung x, itu adalah operator diferensiasi. Lalu yang keempat adalah y, yaitu adalah bentuk singkat dari f dalam kurung x. Lalu ada makna geometris turunan, yaitu adalah turunan menunjukkan kemiringan garis singgung kurva di suatu titik. Yang pertama adalah f dalam kurung x lebih besar 0, itu adalah fungsi naik atau garis singgung miring ke atas. Yang kedua yaitu f dalam kurung x lebih kecil 0, itu adalah fungsi turunan di mana garis singgung miring ke bawah. Yang ketiga ada f dalam kurung x sama dengan 0, itu berarti fungsi datar yang berarti bisa jadi naik titik maksimum atau paling minimumnya. Lalu yang selanjutnya ada turunan akar, yaitu untuk menentukan turunan dari fungsi tersebut terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk fungsi perpangkatan. Bentuk fungsi perpangkatan yaitu f dalam kurung x sama dengan xa per b. Lalu ada turunan dari fungsi tersebut, yaitu f dalam kurung x sama dengan a per b dikali x dalam kurung a per b min 1. Lalu ada turunan parsial. Apa sih itu turunan parsial? Turunan parsial merupakan suatu turunan dari fungsi perubah banyak terhadap suatu perubah, sedangkan perubah yang lain dipertahankan. Misal terdapat fungsi yaitu f dalam kurung x, y sama dengan 2xy. Turunan parsial dari fungsi tersebut terhadap variabel x yaitu fx dalam kurung x, y sama dengan 2y. Lalu ada turunan implisit. Turunan fungsi implisit adalah metode untuk mencari turunan dy garis miring dx dari suatu persamaan yang tidak dapat dipisahkan secara eksplisit ke dalam bentuk y sama dengan f dalam kurung x. Untuk rumusnya yaitu adalah kadang fungsi tidak bisa diubah bentuk y sama dengan fx. Misal x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 25. Lalu turunkan kedua sisi terhadap x.
Jadi 2x plus 2y dx garing miring dy sama dengan 0, berarti hasilnya adalah dx per dy sama dengan min yx. Untuk selanjutnya ada aplikasi turunan. Yang pertama, menentukan kecepatan dan percepatan fisika. Lalu yang kedua, titik maksimum dan minimum atau optimasi. Lalu yang ketiga ada menentukan kemiringan grafik. Lalu yang terakhir ada aplikasi ekonomi, bisa diaplikasikan dalam ekonomi dan teknik. Lalu ada turunan fungsi perkalian. Turunan dari fungsi perkalian digunakan ketika dua fungsi berbeda dikalikan. Misal y sama dengan fx, f dalam kurung x dikali y dalam kurung x y. Rumus dasar dari turunan fungsi perkalian adalah f titik g buka kurung sama dengan f dalam kurung x dikali y dalam kurung x ditambah f dalam kurung x dikali g dalam kurung x. Lalu ada turunan trigonometri. Turunan fungsi trigonometri adalah proses turunan matematis dari fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Turunan ini digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan dari fungsi trigonometri dan sering digunakan dalam analisis sinyal, kelistrikan, atau mekanika getaran. Lalu ada rumus turunan trigonometri. Yang pertama, jika f dalam kurung x sama dengan sin x, maka f dalam kurung x sama dengan cos x. Lalu ada jika f dalam kurung x sama dengan cos x, maka f dalam kurung x sama dengan minus sin x. Lalu ada yang ketiga, jika f dalam kurung x maka sec x, maka f dalam kurung x sama dengan sec x atau tan x. Lalu yang keempat itu adalah jika f dalam kurung x sama dengan csc x, maka f dalam kurung x min csc x atau cot x. Lalu ada turunan fungsi komposisi atau chain rule, yaitu adalah turunan fungsi dihitung menggunakan aturan rantai yang menyatakan bahwa turunan fungsi komposisi. Dari semua materi tadi dapat disimpulkan bahwa turunan adalah laju perubahan fungsi terhadap x atau kemiringan grafiknya. Rumus umumnya yaitu adalah f dalam kurung x sama dengan limit h mendekati 0 dalam kurung fx plus h min f dalam kurung x per h, atau aturan dasar seperti d atau dx dalam kurung x pangkat n sama dengan n min x pangkat n min 1 dan dalam kurung fg sama dengan fg plus fg. Turunan berguna untuk mencari kecepatan, percepatan, serta titik maksimum dan minimum fungsi. Lalu yang pertama di sini adalah latihan soal turunan implisit. Di sini diberi soal yaitu x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 25. Untuk penjelasannya itu adalah turunkan kedua sisi terhadap x, maka dapat 2x plus 2y dy per dx sama dengan 0. Lalu 2y 2dy per 2 dx sama dengan min 2x. Jadi min 2x di sini dipindahkan ruasnya yang dari di kiri dia plus diubah menjadi ke kanan, itu menjadi min. Lalu dx, lalu dy per dx sama dengan min x per y. Jadi jawabannya yaitu adalah dy per dx sama dengan min x per y. Lalu di sini ada latihan soal turunan fungsi komposisi. Diberi soal yaitu y sama dengan sin dalam kurung 3x pangkat 2. Untuk penjelasannya yaitu adalah menggunakan aturan rantai, dimana jika y sama dengan sin dalam kurung u dan u sama dengan 3x pangkat 2, maka dy per dx sama dengan cos dalam kurung u, du per dx. Jadi y sama dengan cos dalam kurung 3x pangkat 2 dikalikan dengan 6x. Lalu y sama dengan 6x cos dalam kurung 3x plus 2. Jadi cosnya itu dikalikan dengan 6x. Jadi dapat jawabannya yaitu adalah 6x cos dalam kurung 3 pangkat 2. Untuk selanjutnya yaitu ada soal latihan fungsi trigonometri. Di sini diberi soal y sama dengan x pangkat 2 dikalikan dengan sin x.
Untuk penjelasannya yaitu menggunakan aturan perkalian. Di sini berarti U sama dengan X pangkat 2 menjadi U sama dengan 2X. Dimana di sini adalah X pangkat 2 nya itu dikalikan menjadi 2X. Lalu ada U sama dengan sin X menjadi V sama dengan cos X. Maka Y dalam kurung 2X tutup kurung, buka kurung lagi, sin X tutup kurung, ditambah dengan dalam kurung X pangkat 2 lalu dikalikan dengan dalam kurung cos X. Jadi di sini dapat hasilnya yaitu 2X sin X plus X pangkat 2 cos X. Lalu yang terakhir ada latihan soal turunan fungsi perkalian. Di sini diberi soal Y sama dengan dalam kurung X pangkat 2 plus 3 tutup kurung, buka kurung 2X min 5 tutup kurung. Di sini penjelasannya yaitu menggunakan aturan perkalian lagi. Misalnya U sama dengan X pangkat 2 plus 3 dapat menjadi U sama dengan 2X. Lalu U sama dengan 2X min 5 dapat menjadi U sama dengan 2. Maka di sini Y-nya itu sama dengan 2X dalam kurung 2X min 5 ditambah dalam kurung X pangkat 2 plus 3 dalam kurung 2. Jadi di sini Y-nya yaitu adalah 4X pangkat 2 min 10X plus 2X pangkat 2 plus 6. Lalu Y-nya sama dengan yaitu dari hasil tadi kita jumlahkan menjadi 6X pangkat 2 min 10X plus 6. Jadi di sini dapat jawabannya yaitu adalah Y sama dengan 6X pangkat 2 min 10X plus 6. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.